Hai, aku Enda Alifulo. Selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe dan selamat belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ibadah kalian di bulan Ramadan ini. Nah teman-teman, jadi sebagai pelayan publik ya, aku gitu kan, kayak nggak harus pelayan publik sih, kalian semua yang berinteraksi sama orang, aktivis atau apapun yang kita tuh berhubungan sama orang, itu wajib dan penting banget menurut aku untuk jaga penampilan diri. Oleh karena itu nih teman-teman, aku di video ini spesial karena bakal sharing sama kalian semua tentang body care yang aku rekomendasikan banget untuk bisa kalian pakai. Jadi aku punya body care dari Scarlett Whitening. Produk-produknya itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada body scrub, kemudian yang kedua itu ada shower scrub, dan yang ketiga itu ada body lotion. Nah teman-teman, produk-produk yang tadi aku ceritain sama kalian ini sekarang udah di sebelah aku ya. Jadi ini adalah serangkaian alat ritual yang biasanya aku pakai nih. Jadi ini aku rekomendasikan banget deh pokoknya buat kalian. Pertama biasanya nih kalau misalnya mau mandi dan bersih-bersih tuh pakai body scrub ini teman-teman. Dan aku sekarang punya varian romansa. Ini tuh enak banget teman-teman. Teksturnya tuh apa namanya? Ya scrubbing itu enak dan aromanya tuh lembut gitu, jadi oke banget ini dipakai. Nah biasanya setelah aku selesai scrubbing pakai body scrubnya, aku lanjutin dengan menggunakan shower scrubnya. Nah ini tuh yang aroma pomegranate, delima, ini tuh enak banget. Jadi dia ngeluarin ada delima, ada juga mango nih, aku punya di sini variannya di sebelah aku. Tapi ini tuh enak banget ya. Nah ini gampang banget makanya, tinggal kita taruh aja di apa sih, terserah kalian pakai busa sabun atau apapun, sambil showeran, sambil mandi, itu udah enak banget. Jadi ini sama ini dipadukan pada saat kalian ritual mandi. Nah kalau misalnya kalian udah selesai mandi ya kan, kelar tuh kan dari kamar mandi, udah enak lah ya kan, badannya udah bersih, itu langsung deh apply ini body lotionnya. Dan ini tuh yang freshy, itu tuh aromanya lembut banget dan enak banget. Ini tuh teksturnya nggak lengket ya teman-teman, jadi kalian itu cuma tinggal pencet aja ya kan. Ini aromanya enak banget nih ya, aku tunjukin sama kalian, kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya nih. Dan ya udah, ini tuh nggak lengket, jadi enak banget dipakainya. Tinggal ditaruh tuh, wangi banget. Sekali lagi aku sebut ini berkali-kali nggak lengket karena aku suka banget. Dan ini tuh bisa langsung kelihatan before afternya gitu loh teman-teman, mana yang udah dipakein sama yang belum. Dan teman-teman, untuk produk-produk yang aku ceritain sama kalian tadi itu kalian nggak usah khawatir, karena ini semuanya mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk menutrisi dan mencerahkan kulit kalian. Kemudian ini produknya udah BPOM, jadi aman banget. Sama yang paling penting itu per unitnya semua nih, tiap-tiap produk itu harganya cuma Rp75.000. Sama prosesnya itu mereka tidak diujikan pada hewan, jadi ini aman banget buat kita. Nah itu semua tadi adalah rangkaian body care yang biasa aku pakai, dimulai dari scrubbing, kemudian body shower, dan diakhiri dengan body lotion tadi. Itu semua aku pakai dan itu enak banget, teksturnya enak, aromanya juga lembut banget. So sekali lagi kalian harus cobain. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya belajar sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI-nya. Sekali lagi teman-teman nih, sebelum kalian lanjutkan video ini, aku bilang sama kalian untuk tonton video dari awal, seri belajar SIBI ini dari awal, dari seri 1 sampai seri yang terakhir, supaya kalian belajarnya bertahap, karena dalam pembelajaran SIBI ini ya perlu banget bertahap gitu. Apalagi tentang alfabetnya, kalau bisa itu kalian sudah di luar kepala, sudah hafal ngelotok tok 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 gitu. Nah sesuai dengan judul, jadi hari ini aku bakal sharing sama kalian semua tentang cara menuturkan dengan menggunakan SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, begitu. Nah teman-teman, di sini aku bikin disclaimer bahwa belajar bahasa atau belajar budaya itu memang sebaiknya langsung dari penutur aslinya. Dalam hari ini teman-teman tuli kita. Cuman di sini aku mau coba sharing aja sama kalian terkait dengan SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Dan aku rekomendasikan banget untuk kalian yang nonton seri-seri belajar aku, sambil nonton tuh sambil dibaca komentarnya, karena di sana banyak banget komentar-komentar pro dan kontra yang sengaja aku tidak hapus. Tujuannya adalah biar kalian bisa memilah dan memilih sendiri nih, bisa dengan bijak memutuskan arahnya mau kemana gitu. Karena buat yang baru datang dan belum tahu, memang selalu tentang SIBI dan Bishindo ini menjadi polemik yang sampai detik ini masih belum selesai. Tapi ya di video ini aku masih terus ngebahas tentang SIBI, dan sharing yang mau aku sampaikan tadi adalah tentang ibadah, karena ini berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu teman-teman semua. Nah, kita belajar bareng ya, jadi nanti kalian langsung ikutin, boleh juga videonya di pause kalau misalnya kalian bingung dan bisa diulang lagi. Pertama, untuk ibadah itu adalah ibadah ya, ibadah, isyarat ibadah itu sendiri tuh huruf I ya teman-teman awalnya.
Karena aku selalu bilang sama kalian bahwa banyak kata-kata dalam CB itu menggunakan huruf awalan dari kata tersebut. Kayak ibadah itu awalnya I, berarti nanti kita isyaratnya menggunakan huruf I gitu. Makanya tadi di awal aku bilang kalian kalau bisa sudah hafal alfabet CB-nya gitu. Jadi ibadah itu gini. Ini kan huruf ini kan teman-teman ya. Ibadah. Ibadah gitu. Jadi huruf I taruh di dagu, badah gitu ya. Itu ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu ya. Sesuatu yang hubungan. Jadi ibadah itu hubungan manusia ya, manusia kepada Allah gitu. Oke, kita ulang pelan-pelan ya. Ini pengantar doang sih, nggak ada di dalam inti ibadahnya itu sendiri gitu. Di dalam kosakata ibadah, cuman ya sekalian kita belajar ya. Jadi tadi ibadah itu adalah hubungan, ini gini hubung ya teman-teman, hubungan ya manusia ya, manusia kepada Allah. Ini Allah tuh isyaratnya, jadi huruf A. Ya, jadi seperti yang aku tadi udah ceritakan sama kalian, rata-rata dalam CB itu kata-katanya itu menggunakan huruf awal dari kalimat tersebut, kata tersebut itu apa gitu. Nah, kemudian lagi pelan-pelan ya kita pelajari. Tadi kita udah belajar ibadahnya itu sendiri. Sekarang kalian boleh coba ibadah. Oke, that's great. Kemudian tadi ada Allah. Gimana? Yang lupa nih gini ya. Allah. Huruf A, Allah. Jadi diputar di depan. Allah. Nah, sekarang kalian bisa cobain sendiri. Coba. Allah. Oke, that's good. Kemudian lagi untuk karena masih ada frasa Allahnya ya, untuk kata insya Allah nih. Insya Allah ini kan biasanya juga kita sering pakai ya. Jadi huruf awalnya tetap I ya. Jadi kita di sini dari kepala kita I ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ke huruf A di dada. Insya Allah. Begitu ya teman-teman semua. Sekarang kalian boleh cobain dulu yang insya Allahnya. Coba. Insya Allah. Good, cakep. Nah, berikutnya lagi nih, setelah kita insya Allah tadi sudah, kita ke kata yang sedang kita alami nih bulan ini. Puasa. Puasa tuh gini. Puasa. Ya. Jadi, puasa. Coba kalian. Puasa. That's great. Nah, berikutnya lagi setelah puasa, sedekah. Tangannya gini, tangan satu lagi gini. Sedekah. Sedekah. Gitu ya. Sedekah. Oke. Coba kalian sendiri. Sedekah. Oke, cakep. Berikutnya lagi nih, kita lanjutkan lagi ibadah haji ya. Haji. Kalau haji itu gini. Haji. Agak kepotong ya kepalanya di kamera. Tapi intinya gini ya, tangannya gini. Kemudian di atas kepala tuh kita bentuk lingkaran gitu. Kayak semacam peci gitu sih. Jadi haji. Gitu. Oke, sekarang kalian cobain sendiri. Haji. Oke, that's great. Nah, berikutnya lagi nih, masih berkaitan sama yang ibadah-ibadah tadi, berarti sholat. Kalau sholat itu syaratnya gampang ya. Biasanya kalau misalnya udah jam sholat gitu, dulu pas aku ngajar sama anak-anak, jangan lupa sholat. Gitu, jadi sholat. Ya, jadi kayak gerakan sholat aja gitu. Itu teman-teman nanti bisa pakai isyaratnya. Kemudian untuk sholat ini aku bakal share 3 waktu nih ya. Sholat ada 5 waktu, aku bakal share 3 waktu. Supaya yang 2 kamu cari sendiri. Jadi, duhur, ya. Ini gampang isyaratnya. Duhur itu, kan rata-rata kalau misalnya kita ngomongin waktu tuh bahasa isyaratnya gini ya, waktu. Itu kayak kemarin hari itu begini, ya kan. Waktu itu kita bilang selamat pagi, selamat malam, itu juga kan rata-rata bentuknya begitu ya, teman-teman. Permainan 2 tangan. Nah, kalau duhur sendiri, ini juga kan menunjukkan waktu tuh, itu juga sama. Duhur. Ya, di atas nih mataharinya. Ya, tangannya gini. Kenapa tangannya gini? Karena ini akan membentuk huruf Z. Zuhur, tapi ini nggak perlu gitu. Nggak perlu gini ya, zuhur gitu aja. Kemudian udah zuhur, asar, berarti turun. Asar, huruf pertamanya A, berarti mataharinya turun. Asar. Ya, asar. Oke, kelihatan ya, asar. Oke, kalian coba dulu yang zuhur, lupa nih. Zuhur. Great. Asar. Cakep. Nah, kalau sudah tadi zuhur sama asar, berarti berikutnya maghrib. Awalan hurufnya adalah M. Jangan lupa huruf M-nya. Maghrib. Oke? Maghrib. Tadi zuhur, asar, maghrib.
gitu. Jadi kayak menunjukkan matahari aja dari atas, turun, sampai tenggelam. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk 2 waktu sholat yang lainnya, coba kamu komen di bawah gerakannya seperti apa. Kira-kira nih, ya kan? Kan aku selalu bilang nih di awal bahwa belajar bahasa isyarat itu pertama, apal dulu alfabetnya, karena biasanya dimulai dari alfabet. Yang kedua, kita logikakan, kita analogikan gitu. Karena biasanya itu terkait. Kayak tadi zuhur itu matahari di atas, asar itu udah turun, maghrib itu terbenam gitu kan. Nah, kira-kira kalau isya subuh itu gimana? Ya. Nah, berikutnya lagi teman-teman, satu kata terakhir nih. Ibadah tempatnya ya, masjid. Nah, masjid itu kan hurufnya itu ada huruf M sama S. Masjid, masjid kan begitu tuh. Nah, cara mengisyaratkannya tuh tinggal si M ini ditumpukan di atas S. Jadi membentuk seperti kayak ada kubah di atasnya gitu. Masjid. Masjid. Ya, ini huruf M, ini S. Masjid. Coba kalian. Masjid. That's great, keren banget. Nah, tadi ya, jadi dari awal kita sudah belajar tadi ibadah. Coba gimana ibadah? Ibadah. Oke, kepada Allah. Berarti Allah gimana? Oke, good. Allah. Sip. Terus tadi kita juga belajar kata insya Allah. Insya Allah. Oke, cakep. Kemudian kita tadi belajar kata puasa. Puasa. Sip. Kemudian kita belajar zakat. Zakat. Oke. Zakat. Itu dia. Kemudian haji. Begini. Haji. Cakep. Kemudian lagi tadi kita belajar sholat. Sholat. Oke. Kemudian lagi tadi kita belajar duhur. Duhur. Asar. Oke, sip. Asar. Maghrib. Maghrib. Oke, sip. Ya. Kemudian lagi tadi kita belajar tempatnya, masjid, ada huruf M sama huruf S, masjid. Oke, itu tadi adalah rangkaian kata yang berkaitan sama ibadah. Aku sengaja ini bikin spesial karena di edisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi belajar terus semangat belajarnya. Aku percaya sih, inti dari tujuan dari bahasa diciptakan adalah supaya kita bisa berkomunikasi. Jadi bahasa apapun yang mau kalian pelajari, asalkan kalian tekun, pasti kalian bisa. Kayak gitu. Kemudian aku seneng banget nih, banyak yang komen di video aku sebelumnya pada mampir ke video aku gara-gara ada sebuah film, mereka pada nonton dan pengen belajar bahasa isyarat. Tuh keren banget, kalian luar biasa karena film itu menginspirasi kalian untuk belajar, dan kalian tuh nonton film dapat 2 hal. Pertama, film sebagai hiburan, yang kedua, niat untuk belajar itu sendiri, dan itu jarang banget orang-orang punya. So, aku tepuk tangan buat kalian. Makasih ya teman-teman, sekali lagi. Seperti biasa, aku minta tolong sama kalian semua untuk like, komen, dan juga share. Tinggalkan jejak di bawah di kolom komentar, nanti aku bakal bales. Kemudian aku juga minta tolong kalian untuk subscribe buat yang pada belum subscribe. Sama satu lagi, share video ini. Sehingga kalau ada teman-teman yang ketika kalian share linknya, kemudian mereka klik, mereka belajar, mereka dapat pahala karena mereka belajar. Aku dapat pahala karena aku bikin, dan kalian dapat pahala karena kalian menyebarkan ilmu. Gitu, jadi kita sama-sama cari pahala. Kita sama-sama berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita. Kasih ya, sampai ketemu di seri belajar berikutnya. Bosen nggak nih belajar kayak gini? Kalau misalnya bosen dan kalian pingin aku bahas sesuatu yang lain, kalian boleh tulis komentar di bawah. Atau kalau misalnya pingin lanjut lagi belajar sistem isyarat bahasa Indonesia dan temanya apa, kalian boleh juga tulis di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.